Nah, untuk progresnya kita mudah saja ya. Yang pertama ini akan Pak Nur simpan dulu, kemudian Pak Nur ini akan coba ini akan diamati dulu ya. Ya, jadi untuk yang pertama ini kita membuat bevel ke dalam dulu, bukan bevel ya, buat cekungan ke dalam dulu ya ini. Ini kan dari posisi rata ya ke dalam dulu, kemudian naik, maju ya, dari sini maju, kemudian ke dalam lagi. Jadi rumusnya ke dalam, maju, ke dalam lagi ya. Kayak Z ya berarti ya. Eh, ke dalam, maju, ke dalam lagi. Ya. Kayak huruf Z ya. Itu aja. Ingat-ingat. Kalian boleh berpatokan pada ini ya. Boleh juga mungkin ngarang dulu nanti baru ukurannya dipaskan. Nah, caranya bagaimana, Pak? Caranya, ya ini kan ini subdivision surface teman-teman. Kalau ingin smooth saya klik ini, kalau ingin tidak kelihatan smoothnya saya klik yang ini yang simple. Ya, seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa menambahkan kontrol R atau apa kontrol R itu. Uh, Vertex baru ya, berarti kontrol R. Ya, ini kurang lebih inilah ya, boleh. Nah, seperti ini. Kalau gitu. Kemudian ini ya oke lah ya. Kontrol R kan untuk membuat menambahkan ruci-ruci ya. Yang itu ruci-ruci atau grid atau sini namanya add ya atau garis. Kemudian kita di sini kita seleksi teman-teman ya, dua-duanya ini kita seleksi. Kemudian kalian menambahkan insert face ya, atau di sini shortcutnya adalah I. Nah, I. Shortcutnya I teman-teman, insert ya. Atau kalau di sini namanya apa ini? Insert face ya. Nah, klik. Nah, oke, seperti ini boleh ya teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kalian scale boleh, kalian scale S ke dalam kan lagi. Ya, kan tadi jurusnya ke dalam, maju ke dalam ya, ya. Huruf Z ke dalam, maju ke dalam. Oke, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini kedalamannya boleh silahkan diatur ya, boleh ya, tapi ya kira-kira juga ya. Oke. Kemudian teman-teman berikutnya kalian I lagi boleh. I. I itu insert ya. Nah, seperti ini. Maju. Kan tadi ke dalam kemudian maju. Ini kelopak matanya ini teman-teman ya. Oke. Ya. Kemudian insert lagi I. Kemudian setelah insert kita arahkan ke dalam. Ininya ke dalam. Ya. Lupa kok matanya kayak mata robot. Seperti itu ya. Ini tak buat rumus yang paling mudah. Ya. Matanya di mata robot, Pak. Kalau kita jadikan ini, haluskan seperti ini, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Ya, belum sempurna memang. Ya. Tetapi kita bisa di sini menambahkan, ya, kita tambah depan dulu. Kita kontrol R, tengah-tengah ini. Nah, boleh. Ya. Seperti ini. Kemudian di sini kita bisa menarik. Pakai titik aja ya, titik. Kemudian di sini kita tarik ke sini ke arah mata kan dia kan bentuk dasarnya kan lancip ya. Ujung kanan dan kirinya kan lancip. Kemudian ini kita tarik ke sini. Nah ini.
Ini juga tambah depan. Ya. Oke, ya. Kemudian boleh juga diatur posisinya lagi. Ya. Artinya lancip ya, lancip yang ujung kanan kirinya lancip. Sekarang kita lihat versi halusnya. Nah, ini ada yang kurang pas ketika kelopak mata itu kan yang ujung kanan dan kirinya agak merapat ke dalam. Ini kita buat ini aja simple. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau ini, oh ini agak lucu Pak, ya udah dirapikan. Oke, ya. Ini udah, ya ini harus berani ngedit ini vertex dan juga berani salah. Kalau salah, tadi dokumen awal tadi bisa di apa dibenerin lah ya, di dokumen awal tadi boleh dibuka lagi, diedit lagi. Kita klik. Nah ini sudah jadi ya. Nanti tinggal menambahkan bola matanya. Kalau memang terlalu lebar, disipitkan lagi, tidak masalah. Ya, kalau terlalu lebar, ya. Nah ini kalau ini antara sketsa dan punya saya ini agak kurang pas ini kayaknya nggak salah. Ini kurang proporsional ini untuk sketsanya kalau nggak salah. Jadi boleh diimprove lagi lah. Ini untuk matanya. Mungkin ada pertanyaan untuk mata ini teman-teman, silahkan. Atau perlu diulang lagi? Halo Mas Lukman. Ya Pak, lanjut aja Pak. Mas Lukman mau buka puasa Mas, Mas. Oh persiapan buka puasa boleh ya. Oke. Juga Ya, siap-siap brand. ya. Ini Pak Nur cepatkan ya Insya Allah jam 5 atau sebelum jam 5 selesai lah. Jam 5 lah. Ya, kemudian ini ya itulah kalian bisa memodifikasi lagi, misalnya ini kurang ke sini ya diarahkan ya, tergantung desainnya sudah gitu. Oke, kemudian tinggal berikutnya buat alis ya, buat alis satu ya, buat alis. Alisnya bagaimana Pak arahnya Pak? Oh gini ya, sudah kita buat alisnya ya. Oke, yang pertama ketika buat alis saya di sini buat Ctrl R, buat garis pertolongan gitu ya. Oke, di sini. Oke, kok ini kurang Pak? Ya udah tambahin knife. Ya. Spasi klik ya. Itu. Kemudian ini perlu Ctrl R ya, Ctrl R. Tarik lagi. Oke, ya. Ini alisnya bentuknya gimana sih Pak? Ya udah tambah lagi nggak masalah toh ya. Nanti diarahkan ke sini untuk alisnya. Ctrl R, Ctrl R lagi.
Oke. Seperti ini, kemudian kalian bisa kalau lebih amannya kalau saya pakai knife saja. Jadi gimana? Ini buat polanya dulu teman-teman ya, buat polanya. Atau mungkin bisa menggunakan ini yang ada juga bisa. Yang penting kalian buat garis batu dulu. Bisa juga menggunakan ini. Nah, ini kurang lebih bantu sedikit lah ya. Satu. Ya ini tinggal dipakai menggunakan ini dilansirkan lagi. Oke, sudah. Kemudian di bold, diseleksi. Ya. Kemudian di default pakai B, ya Ctrl B. Ini kan pakai space, boleh juga pakai ini juga bisa. I, dan arahnya ke dalam, ya kan. Kemudian ditonjolkan. Ini sudah jadi alis. Ya. Saya ulangi lagi, ya. Dari sini saya blok. Awalnya kan simpel nih ya. 1, 2, 3. Ya. Kemudian insert I. Kan arahnya ke dalam dia. Kemudian arahkan ke luar. Kemudian diaktifkan lagi. Alisnya cepat ya, alisnya buat alisnya. Oke. Saat ini alis ada pertanyaan alis. Nanti kok warnanya bisa hitam Pak ya? Nanti main tekstur, main tekstur itu. Mbak Adinda ada pertanyaan Mbak Adinda? Saat ini belum ada Pak. Juga mau buka puasa juga ya ini? Iya Pak? Iya. Yeah. Cari. Ya. Oke teman-teman ini untuk kupingnya ya. Kupingnya. Kupingnya ini Pak Nur tutorial dari Pak Nur juga ya yang di YouTube itu ya. Yang pertama yang jelas kita buat polanya terlebih dahulu ya. Pola set muter, kemudian kita bevel, kemudian kita rotasi, yang arah depan itu ke belakang, yang arah yang bagian belakang ditonjolkan ke depan, ke samping, kemudian arahnya ke sini, kemudian setelah itu kita tambahkan bevel, ya bevel ke dalam, ya, ini ke dalam. Kemudian nanti bola matanya menggunakan ini, menggunakan apa? Menggunakan bola lah ya, dasar lah itu, silinder atau apa itu. Kalau bola matanya kita bisa menggunakan ini, apa ini? Nah, di sini tapi saya sarankan beda objek. Kalau satu objek nanti susah ngeditnya. Nah, berikutnya teman-teman untuk buat ini, buat kupingnya, ini kan kira-kira kupingnya di sini. Ini kurang lebih di sini ya. Di sini. Oh, di sini ya. Oke, berarti saya buat di sini, kurang lebih di sini. Garis lurus dengan mata ya. Berarti kurang. Oke, dulu pas di 3D Max pas banget ya. Kalau yang ini kok kurang pas gitu. Ya mungkin dari awal kurang teliti. Oke, tidak masalah lah, kita nanti bisa ilmunya ilmu improvisasi. Oke, kita di sini bisa menambahkan ya untuk ya, di sini. Nah, sini kemudian apa? Oh, bisa ke dalam sini. Lagi. Kita tarik. Ini Pak kalau nggak sama nggak apa-apa, ya.
hampir ke mulut. Kalau nggak sama nggak masalah, artinya yang penting kalian bisa secara teknisnya bisa spasi ya untuk bisa menyelesaikan. Oke, ini sudah jadi nih dalamnya ini. Mungkin kita tinggal menyesuaikan dulu untuk titiknya biar lebih membentuk. Ini tambah lagi. Oke. Nah, ini polanya, yang penting polanya dulu teman-teman. Oke, setelah polanya dapat, ya kemudian kita bisa menambahkan, bisa membuat seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan bevel ya, ini seleksi. Nah, ini kemudian kita pakai extrude boleh, ya. Ini extrude, saya menggunakan extrude. Kemudian dirotasi teman-teman, ya dirotasi. Ternyata gede banget ya. Nah, dirotasi, kemudian dirotasi berarti diputar. Pakai R ya. Kok jelek Pak? Ya pakai ini kalau jelek. Oke, seperti ini. Kita coba lihat versi halusnya. Kalau kurang maju ya majukan lagi gitu ya. Ini dibuat simpel lagi. Berarti saya klik tampak samping, kemudian saya seleksi ya. Saya seleksi menggunakan titik. Ya, arahkan ke depan. Kemudian mungkin saya perkecil ya, tadi terlalu besar kupingnya. Nah, oke. Kemudian saya kembalikan lagi ke sini. Dihaluskan lagi. Set. Ini bisa juga diedit lagi. Dirotasi. Ya, seperti ini. Kemudian nanti yang dalamnya boleh diseleksi lagi dalamnya. Bisa menggunakan ini, teman-teman. Nah, ini kemudian kalian bisa menambahkan insert mungkin. Tarik ke dalam. Ya, kemudian insert lagi. Tarik ke dalam. Insert lagi, dalam. Oke. Jadi untuk pembuatan kuping sederhana lah ya. Akhirnya ada yang topologi manusia beda lagi. Ya tentunya detail lagi ya teman-teman ya. Kalau mungkin ingin detail lagi ini bisa dimodifikasi lagi.
Loh Pak, ini kok ininya kurang nekuk ke dalam, boleh dibuat lebih ke dalam boleh. Ya. Ini kurang ke dalam misalnya. Ya. Ini Ctrl R. Ya. Sudah lumayan ke dalam. Ya. Kalau memang ini kurang terlalu ke belakang, nanti bisa juga dimodifikasi lagi. Ya. Atau mungkin jika kurang ke bawah juga bisa dimodif lagi. Oke, demikian untuk materi sampai ke kuping ya teman-teman. Nanti bisa ditambahkan lagi untuk biar ke dalam lagi. Oke, berikutnya ini nanti bisa disempurnakan lagi ya, yang bagian ini biar agak ke dalam lagi. Kalian bisa menambahkan ini Ctrl R. Kemudian ini mungkin ditarik ke dalam lagi. Pakai menggunakan, kalau ingin menyeleksi semuanya ya, menggunakan ALT. Klik-klik, nanti dia muter semuanya ya. Muter semuanya. Dibuat agak ke dalam juga bisa S. Seperti ini. Nanti ditambahkan lagi bisa. Oke, sehingga ini sudah agak ke dalam. Oke, kemudian ya untuk cara modifikasi dari kupingnya nanti bisa dikembangkan lagi.